Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Haleluya. Satu kisah yang saya percaya tidak asing bagi Anda yang akrab dengan firman Tuhan, di mana Yakub sebentar lagi hendak berjumpa kembali dengan Esau, dan hal itu membuat Yakub ketakutan, membuat dia gelisah. Kenapa? Karena dia mendengar berita bahwa Esau membawa 400 orang bersama dengan dia. Ya, Yakub berpikir bahwa 400 orang ini akan datang menyongsong dia dan keluarganya untuk membinasakan mereka. Jadi Yakub sangat-sangat khawatir, Yakub sangat-sangat takut akan dirinya sendiri karena nyawanya terancam. Dia takut akan keluarganya dan bagaimana anak-anaknya, bagaimana istri-istrinya, bagaimana juga dengan masa depannya. Karena Esau sepertinya akan membinasakan keluarga ini, karena hak kesulungan Esau sudah direbut, dicuri oleh Yakub. Jadi Esau kalau mau mendapatkan hak kesulungannya kembali, dia harus menghapuskan silsilah daripada Yakub. Dan inilah yang ada di benak, yang ada di pikiran daripada Yakub. Akhirnya ketakutan dan kegelisahan ini membuat dia sangat-sangat desperate, membuat dia sangat-sangat putus asa. Sepertinya semua harapan sudah hilang. Dan dia mulai berpikir tentang Esau ketika dia sudah menyeberangkan semua harta miliknya. Dia sudah seberangkan istri dan anak-anaknya. Dia berseru kepada Tuhan di tepi sungai Yabok, Tuhan, lakukan sesuatu terhadap Esau. Esau sudah menjadi masalahku. Esau sudah menjadi tantangan terbesar dalam hidupku. Dan aku takut akan apa yang akan terjadi. Aku takut kalau saja engkau tidak menangani Esau, aku pasti binasa, aku pasti kalah, keluargaku pasti binasa, masa depanku terancam. Inilah doanya Yakub kepada Tuhan malam itu. Dan seringkali kita pun diperhadapkan pada hal ini. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi pergumulan saya secara pribadi, setiap minggu malam saya selalu berdoa, Tuhan, hari Senin lagi Tuhan, masalah muncul, masalah ada di depan, masalah minggu lalu belum selesai Tuhan. Oh, kalau engkau tidak menangani masalah ini, kalau engkau tidak menyingkirkan masalah ini, oh aku tidak bisa Tuhan menghadapi hari Senin, aku tidak bisa menjalani minggu yang akan datang. Dan selalu diingatkan musuh berbisik, oh tidak ada gunanya, tidak ada gunanya lagi engkau berusaha, engkau tidak punya harapan lagi. Seperti inilah yang dialami oleh Yakub. Dia merasa, oh mudah-mudahan malam ini tidak pernah berakhir dan besok tidak pernah nongol. Ya saudara, Anda kalau punya pergumulan, saya tidak tahu pergumulan Anda. Mungkin Anda punya masalah yang berbeda, Anda punya tantangan yang berbeda. Tetapi doa Anda mirip-mirip dengan doanya Yakub. Tuhan, aku kepengen supaya weekend tidak berakhir seumur hidupku. Setiap hari weekend. Saya kalau hari Sabtu mulai ngomongin tentang sekolah dengan anak-anak saya. Oh, anak-anak saya selalu protes. Oh, Dedi, ini hari Sabtu, jangan ngomongin sekolah. Begitu saudara, ini mereka masih kecil saudara.
tetapi mereka sudah bisa ngomong seperti itu, saudara. Ya sama dengan saya, kalau istri saya mulai nanya-nanya tentang kerjaan, hari Sabtu saya bilang ini masih hari Sabtu, jangan ngomongin kerjaan. Senin sampai Jumat boleh ngomong kerjaan, Sabtu Minggu jangan ngomong pekerjaan. Kalau perlu Minggu tidurnya sampai tengah malam. Supaya apa? Rasanya hari itu panjang sekali. Karena apa? Hati ini tidak siap menghadapi Senin. Itulah yang dihadapi oleh Yakub. Yakub berpikir bahwa Esaulah masalahku yang terbesar. Dan seperti kebanyakan orang seringkali kita merasa bahwa orang lainlah yang bersalah. Keadaanlah yang bersalah. Oh, ini salahnya COVID. Ini salahnya pandemi. Oh, ini salahnya krisis ekonomi. Padahal kalau kita membaca kisah ini dan kita akan belajar, masalah Yakub bukanlah Esau. Masalah terbesar Yakub adalah Yakub sendiri. Yakub sendirilah masalahnya. Dan apa yang kita pikir sebagai masalah di dalam kehidupan kita, tantangan di dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa itu adalah eksternal, itu dari luar, itu karena keadaan, karena orang lain. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau ingatkan melalui kisah hidup Yakub, seringkali masalah yang kita hadapi bukan masalahnya yang sebenarnya, tetapi diri kita lah yang menjadi masalah yang sebenarnya. Mungkin kita punya sifat yang harus dikikis. Kita punya cara berkata-kata yang tidak baik yang harus dikikis. Sehingga setiap kali kita berkata-kata muncul masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin perilaku dan kebiasaan kita yang seringkali memunculkan masalah dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Mungkin cara berpikir kita yang perlu diubahkan. Mungkin kita punya kemalasan sehingga ketika Senin datang dan hari kerja dimulai, rasanya masih enggan, rasanya masih kepengen tidur-tiduran, rasanya masih kepengen malas-malasan. Bukan Esau masalahmu, tetapi Yakublah masalahmu sendiri. Tetapi kita suka sekali menyalahkan orang lain, kita suka berdalih, kita suka mencari-cari alasan untuk kita tidak bertindak, dan kita tetap tinggal diam, pasif, menantikan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengatasi apapun masalah di dalam kehidupan kita. Yang namanya Esau itu urusan kecil bagi Tuhan. Yang datang dari luar, yang menyerang kita dari luar, yang mencoba untuk menghambat kemajuan kita dari luar, itu sangat mudah untuk Tuhan atasi. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan bisa selesaikan di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita bertanya, kenapa sih Tuhan Engkau izinkan seseorang yang menjengkelkan ini ada di hidupku? Kenapa sih Tuhan Engkau mengizinkan duri dalam daging ini ada di dalam hidupku? Kenapa sih Tuhan Engkau tidak menyingkirkan saja situasi dan kondisi dalam kehidupanku yang tidak nyaman, yang membuat aku selalu emosi, yang membuat aku selalu marah, yang membuat aku selalu benci dan negatif? Pernahkah Anda bertanya seperti itu? Yakub bertanya seperti itu kepada Tuhan malam hari ini. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, Yakub, setelah masalah ini selesai, tidak akan ada lagi Yakub. Yakub tidak akan pernah dikenal lagi. Yakub, aku mau memastikan dengan masalah yang kau hadapi ini, engkau tidak akan keluar dari masalah ini sama seperti ketika engkau masuk ke dalam masalah ini. Engkau tidak akan bergumul dengan isu dan tantangan yang sama lagi. Karena jamahanku, kata Tuhan, akan mengubahkan hidupmu. Dan benar-benar terjadi, Tuhan mengubahkan nama Yakub menjadi Israel. Yakub yang dikenal sebagai orang yang curang, orang yang licik, orang yang suka mengambil kemuliaan yang bukan milik dia, kredit yang bukan milik dia. Itu Yakub. Dia menjadi Israel yang adalah pangeran bersama dengan Tuhan
Dan Tuhan dikatakan dalam firman tadi, dia menjanjikan kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Itulah arti kata Israel, kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengar suara saya, Anda punya tujuan keberadaan Anda di muka bumi ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan yang mulia bagi setiap kita. Tuhan kepingin untuk menjadikan setiap kita menjadi orang-orang yang ternama, terpuji dan terhormat. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang berguna, orang-orang yang punya kuasa di muka bumi ini. Dan Tuhan bisa, Tuhan sanggup untuk memberkati kita dengan kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Kuasa dan perkenanan yang begitu luar biasa. Sekalipun orang mengutuki kita, sekalipun orang membenci kita, sekalipun orang menyerang kita, tetapi berkat Tuhan tetap tercurah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya favor with God and favor with man. Kita punya perkenanan di hadapan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Kenapa demikian? Oh, karena Tuhan tahu kita sudah melalui proses. Kita sudah melewati satu proses kehidupan, sehingga kita sudah bergulat, kita sudah berkelahi. Ya, dalam bahasa aslinya berkelahi dengan malaikat, berkelahi dengan makhluk ilahi. Dan kita sudah dikikis kesombongan kita, sudah dikikis karakter buruk kita, sudah dikikis segala kelemahan kita, sehingga kita hanya mendambakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup demi ambisi pribadi. Yakub sekeluarnya dari masalah ini, dia tidak lagi peduli dengan ambisi pribadinya. Dia tidak peduli lagi dengan kecurangan dan kelicikan untuk menguntungkan diri sendiri. Setelah melewati proses kehidupan, Tuhan mau kita mati terhadap keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Untuk alasan inilah seringkali Tuhan mengizinkan Esau muncul di dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan Yakub dari diri kita. Jadi masalahnya tidak selalu Esau, dan seringkali bukan Esau masalahnya. Kalau saja kita mengizinkan Tuhan untuk menyingkirkan, menghapuskan Yakub di dalam kehidupan kita, secara otomatis Esau bukan lagi menjadi musuh kita. Esau bukan lagi menjadi masalah kita. Esau justru bisa menjadi mitra kita, menjadi partner kita, menjadi hal yang membangkitkan dan memotivasi kita. Kuasa bersama Tuhan dan perkenanan dari manusia. Kalau Anda melihat di dalam Hosea 12 ayat yang keempat, di sana diberikan gambaran yang lebih rinci tentang apa yang terjadi pada malam itu, di mana Yakub bergumul dengan malaikat. Hosea 12 ayat 4 dikatakan di sana Yakub bergumul dan menangis. Yakub menjadi orang yang desperate, padahal dia kaya raya. Dia diberkati banyak harta. Apa yang dia doakan dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan dia hikmat bagaimana dia bisa bertambah kaya. Tetapi berhadapan dengan Esau, dia menjadi orang yang desperate, orang yang putus asa. Artinya dalam kehidupan kita ada hal-hal tertentu di mana satu kondisi diperhadapkan dalam kehidupan kita, sehingga harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki tidak ada artinya dan tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Setiap kita punya Esau, dan Esau di dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang sanggup untuk menyingkirkan, hanya Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Esau dalam hal ini adalah dengan mengikis, dengan menghapuskan Yakub dari kehidupan kita. Yakub bergumul dengan malaikat itu menunjukkan bahwa dia orang stres. Kita kalau ketemu malaikat itu senangnya bukan main. Yakub dia ajak berantem ini malaikat, saudara. Dia ajak bergulat, bahasa di sana saudara dipakai.
Saya mau katakan tidak ada salahnya kita bergumul dan menangisi keluarga kita di hadapan Tuhan. Itulah yang ditangisi oleh Yakub malam hari itu. Dia menangisi keluarganya, dia menangisi anak-anaknya, dia menangisi masa depannya, dia bergumul di hadapan Tuhan. Kita seringkali di hadapan anak-anak kita sebagai orang tua, seberapapun menderita kita, seberapapun miskinnya kita tidak punya, dan kita bergumul dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi pun, ya dalam hal kita sebenarnya malas untuk bekerja, sebenarnya kita sudah kehilangan motivasi di hadapan anak-anak kita pun, seringkali kita berpura-pura kita kuat. Pernahkah Anda sebagai orang tua berpura-pura kuat di hadapan anak-anak Anda? Tapi ketika Anda sendirian di kamar, sendirian Anda sedang nyetir berangkat ke tempat kerja, yang ada adalah tangisan, pergumulan, karena Anda sudah tidak kuat lagi. Rasanya sudah tidak ada lagi harapan, rasanya berat sekali kehidupan ini, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong. Semalam-malaman Yakub bergumul dan menangis. Yakub bergulat dengan malaikat sampai hasilnya draw. Bahkan dikatakan Yakub menang. Oh, Anda pikir malaikat itu lemah? Anda buka dulu di dalam Mazmur 103 ayat 20 tentang malaikat. Ini hasil yang tidak masuk akal. Yakub bisa menang lawan malaikat. Bahkan kalau mau saya katakan sebenarnya hasilnya draw, bukan menang, tapi di sana dikatakan Yakub menang. Mazmur 103 ayat 20 dikatakan bahwa malaikat adalah pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman aja berat banget. Malaikat ini dengan penuh keperkasaan melaksanakan firman Tuhan, memastikan firman Tuhan terlaksana. Mazmur 8 ayat yang kelima dalam versi bahasa Inggris dikatakan bahwa manusia diciptakan a little lower than the angels. Jadi pangkatnya kita, ya kedudukan kita, status kita sebagai manusia itu sedikit di bawah malaikat. Tetapi Yakub bisa mengalahkan malaikat. Yakub bisa bergulat dan menang lawan malaikat. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, di zaman Raja Hizkia, satu malaikat mengalahkan dan membinasakan 185.000 tentara Asyur yang mengancam keberadaan kerajaan Yehuda. Tapi Yakub bergumul dengan malaikat. Dia menangis di hadapan malaikat, dia bergulat dengan malaikat. Dia bersyafaat bagi hidupnya sendiri, bagi keluarganya, bagi masa depannya. Dan dia tidak membiarkan keluarganya diserang. Dia tidak membiarkan masa depannya terancam. Yakub berdoa di hadapan Tuhan dengan dia bergulat. Dia katakan, aku tidak mau menjadi manusia yang tidak berguna. Aku mau menjadi seorang kontributor. Aku mau berkontribusi yang positif. Aku mau berdampak positif di dalam kehidupanku. Aku tahu sesuatu telah salah dalam hidupku, dan aku perlu perubahan. Inilah doanya Yakub ketika dia bergulat dengan malaikat ini. Dia tidak mau lepas sampai malaikat itu memberkatinya. Kenapa seringkali Tuhan izinkan desperation, Tuhan izinkan semacam keputusasaan, seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi titik terang ya di akhir pergumulan kita. Tuhan izinkan itu karena terkadang kita tidak menyadari bahwa di dalam keadaan yang paling gelap di dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan yang selama ini kita tidak tahu kita punya. Kita tidak menyadari kekuatan yang kita miliki. Dan hanya pada saat yang tergelap di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, disitulah kekuatan kita muncul. Yes. Jadi jangan pernah mengeluhkan pergumulan. Jangan pernah mengasihani diri ketika kita diperhadapkan pada penderitaan. Karena di tengah pergumulan dan di tengah penderitaan ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui bahwa pencobaan yang kau hadapi
tidak melampaui kekuatanmu. Dan selalu ada jalan keluar. Kalau engkau terus bergulat dengan Tuhan, kalau engkau terus melekat dengan Tuhan, kalau engkau terus bergumul dan menangisi apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupanmu, karena engkau adalah pangeran bersama dengan Tuhan. Engkau punya kuasa bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan perkenanan di hadapan manusia. Yakub tidak bergulat untuk bersenang-senang. Yakub tidak bergulat untuk membanggakan diri. Tetapi dia benar-benar dalam keadaan terdesak. Kalau kita menginginkan perubahan dari Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh asal-asalan. Kita tidak boleh sekedarnya saja. Tapi kita harus melakukannya seperti Yakub. Desperate situation requires desperate measure dalam bahasa Inggris. Kalau Anda diperhadapkan pada situasi yang penuh dengan kesuraman, kegelapan yang begitu gelap, Anda pun membutuhkan tekad yang besar untuk bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dan perubahan dari Tuhan. Harus mau bergumul, harus mau menangis di hadapan Tuhan. Terkadang saya mau katakan kita terlalu casual dengan Tuhan. Kita terlalu santai dengan Tuhan. Beribadah sesuka hati, nyanyi kalau moodnya lagi baik. Saya tahu sih, anak saya juga seorang seniman. Ya. Seorang seniman ini kadang-kadang mood-moodan. Ya. Kalau lagi mood, wah, dia bisa gambar, dia bisa lukis, selesainya cepat lagi. Kalau lagi nggak mood, berbulan-bulan pun satu lukisan juga nggak akan jadi. Tetapi dalam kerohanian kita, mari kita jangan menjadi orang Kristen yang mood-moodan. Kalau beribadah, serius beribadah. Nyanyi sekalipun kita tidak rasa pengen nyanyi, nyanyilah. Justru pada saat engkau paling tidak merasa pengen nyanyi, engkau harus menyanyi. Pada saat dimana engkau tidak kepengen angkat tangan, pada saat itulah engkau harus angkat tangan. Haleluya. Itulah artinya Anda benar-benar desperate. Anda menginginkan perubahan. Aku perlu perubahan, Tuhan. Aku perlu engkau menyingkirkan Yakub di dalam kehidupanku, supaya aku bisa menghadapi Esau dengan tenang, tanpa kegelisahan, tanpa ketakutan. Jangan cuma melayani ketika sedang convenient, hanya nyaman. Saudara, saya tadi ngomong sama anak saya, pagi ini saya nggak kepengen khotbah. Rasanya capek banget, jenuh banget saya berkhotbah, saudara. Hidup saya selain bekerja setiap hari dari hari Senin, ini saya selesai khotbah ini, saya sudah mikirin minggu depan mau ngomong apa. Minggu depan mau khotbah apa, saudara? Saya nggak bisa bayangkan Ibu Dora yang setiap malam, setiap siang harus berkhotbah. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau engkau tidak punya panggilan itu, pasti engkau burn out. Pasti engkau akan mengalami kejenuhan, kelelahan dalam kerohanian Anda. Saya ini selesai khotbah ini, otak saya udah mikir nih, minggu depan khotbah apa lagi ya? Saya ngomong sama anak saya, sama istri saya pagi ini nggak kepengen khotbah. Tetapi apakah seperti itu? Kita melayani cuman convenient, cuman lagi nyaman, lagi kepengen, lagi mau kita melayani. Kita perlu untuk minta Tuhan menyingkirkan, menghapuskan Yakub di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menghadapi Esau dengan penuh damai sejahtera. Karena itu seringkali kami pun sebagai orang tua membiasakan anak-anak kami kalau disuruh berdoa itu paling, wah, kenapa aku? Kemarin kan aku sudah berdoa. 2 malam yang lalu aku yang doa. Setiap kali saudara saya suruh mereka berdoa, jawabannya seperti itu, saudara. Tapi apapun ceritanya, apapun respon mereka, ya sesekali harus menggunakan otoriter, ya kan? Dalam hal-hal tertentu kita sebagai orang tua harus otoriter. Biasakan anak kita berdoa. Apalagi kalau mereka membutuhkan sesuatu. Kadang-kadang mereka butuh apa-apa, tinggal datang ke mama sama dedinya. Mami, dedi, cuma minta doang, dapat dengan mudah. Hidupnya nyaman, hidupnya enak.
Oh, nggak ada cerita kalau sama saya. Kadang-kadang mereka harus tidak nyaman juga. Mereka butuh sesuatu, doa dulu. Minta sama Tuhan. Karena sumber kehidupanmu bukan dari daddy dan mami, tapi dari Daddy God. Yes. Haleluya. Hal-hal tertentu kau minta sendiri sama Tuhan. Oh, kau bergumul, aku takut menghadapi tes. Doa sama Tuhan. Daddy gak bisa nolong. Ada hal-hal tertentu kita harus arahkan anak-anak kita bahwa memang hidup ini tidak selalu nyaman. Apa yang kita dapat, yang kita kepengen tidak bisa instan kita dapat. Ada hal-hal tertentu yang bisa instan. Tinggal minta makanan ya, minta makanan tiba-tiba Gojek datang ya, itu kan sesuatu yang tanda heran mujizat. Tetapi ada masa di dalam kehidupan kita di mana hanya Tuhan yang bisa tolong. Dan kita harus memastikan anak-anak kita pun tahu bahwa ada situasi dan kondisi di mana hanya Tuhan yang bisa tolong. Orang tua tidak bisa menolong, teman-temanmu tidak bisa menolong, pelatihmu tidak bisa menolong, guru-gurumu tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Karena itu ajar mereka untuk berdoa, ajar mereka supaya tidak manja, tidak selalu menunggu disodori dan disuapi, supaya mereka mengerti. Jangan sampai orang tua jungkir balik, anak-anaknya cuma santai-santai menghabiskan uang, boros hidupnya, tidak tahu kesusahan orang tua. Ya, kita memang menjadi orang tua bukan berarti terus anak-anak kita berhutang sama kita. Ya, saya tidak akan menagih hutang ya dari hidup saya sebagai orang tua kepada anak-anak saya. Bukan itu maksudnya, karena kita menjadi orang tua, kita dipilih menjadi orang tua. Itu pun satu privilege dari Tuhan, satu kasih karunia daripada Tuhan. Kalau nanti anak kita tahu berterima kasih, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya sudah, doain aja saudara. Doain aja. Karena ada masa di mana dalam kehidupan mereka akan ingat tentang orang tua mereka, tentang bagaimana berjasanya orang tua mereka. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Marilah menjadi orang tua yang legowo. Jangan selalu menuntut dari anak-anak kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi oleh mereka. Puji Tuhan kalau mereka mendapatkan pasangan yang care sama orang tua. Puji Tuhan, Anda harus bersyukur. Makanya mulai sekarang doa anak-anak Anda yang masih single, doain supaya anak-anak mantu peduli dengan orang tua. Haleluya. Itu pergumulan kita yang harus kita tangisi, yang harus kita gumuli. Haleluya. Malaikat itu bisa saja membunuh Yakub. Kita sudah baca tadi betapa powerfulnya malaikat. Tetapi saya mau katakan, dari sini kita belajar bahwa kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita, bukan maksudnya Tuhan untuk menghancurkan atau menyakiti kita. Tuhan hanya rindu untuk melihat perubahan yang positif di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa diberkati lebih lagi, kita bisa diperluas dampak kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kalau Anda perhatikan dari pergulatan Yakub dengan malaikat, malaikat itu cuma pegangin Yakub aja, dia nggak melawan Yakub. Ya, bukankah seperti itu? Kadang-kadang saya punya gambaran dalam hidup saya ketika kita sedang, ya kalau bahasa Jawanya mencak-mencak, ya kan, kita lagi marah-marah sama Tuhan. Tuhan itu cuma bertahan, Tuhan cuma pegang kita, saudara. Karena dia tidak mau menyakiti kita. Dia tahu, ya kalau Tuhan tahu, kalau sekali pukul sama hidup kita, selesai kita, saudara. Malaikat itu tahu, saudara, sekali pukul sama Yakub ini, saudara, selesai hidupnya Yakub. Makanya dia cuma tahan, dia cuma bertahan. Seperti itulah kira-kira gambaran kalau Anda marah-marah sama Tuhan. Tuhan cuma pegangin Anda. Dan kalau sudah selesai Anda ngomel-ngomel, Tuhan bilang, iya kamu menang. Sama kayak Yakub tadi dibilang kan, ya sudahlah kamu menang. Padahal Tuhan kalau cuma mau sentil aja, saudara, selesai hidup kita, selesai nafas kita, saudara. Yang Tuhan mau,
Tuhan cuma bertahan dan diizinkan Yakub bergulat sampai dia menyadari bahwa ternyata musuhku bukan Esau. Ternyata musuhku adalah diriku sendiri. Ternyata aku masih punya keegoisan. Aku masih punya kesombongan. Aku masih punya hal-hal yang untuk kepentingan dan keuntungan diriku sendiri. Padahal bukan itu kehendak Tuhan yang sempurna. Oh, rencana Tuhan yang terbaik adalah kita menjadi berkat. Kita bisa menolong orang lain. Kita punya dampak yang positif dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkomunitas, dalam kehidupan pelayanan, di tempat kerja, dalam bisnis pun. Tuhan mau Anda punya pengaruh yang baik, dampak yang positif. Tuhan mau kita menggapai potensi maksimal kita menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan tekanan, Tuhan mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan tangisan, bukan untuk membunuh kita, tetapi untuk mengubahkan kita. Karena Tuhan tahu, dan kita juga tahu, kalau Anda hidup sudah cukup lama, Anda tahu kita sulit berubah di tengah kenyamanan. Dalam keadaan kaya raya, kita sulit untuk berubah. Untuk mau dengerin orang aja sulit. Ngapain, gue gak butuh lu yang butuh gue. Saat kita berjaya, saat doa kita dijawab, saat semua berjalan sesuai dengan harapan kita, sangat sulit untuk berubah. Sangat sulit untuk mematikan kedagingan. Sangat sulit untuk tidak angkuh di dalam kehidupan kita ketika semuanya nyaman, semuanya terjamin. Tetapi saya mau katakan Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Karena apa? Kehendak dan rencananya lebih penting daripada kehendak dan rencana kita. Dan Tuhan mau menyelaraskan hidup kita dengan rencananya yang luar biasa. Dan setelah proses itu selesai, tidak ada lagi Yakub. Tidak ada lagi Yakub. Dia keluar sebagai pangeran bersama dengan Tuhan. Dia punya kuasa bersama dengan Tuhan, perkenanan dari manusia. Kuncinya ada di ayat 27 dari Kejadian 32 tadi. Ini kuncinya, sudah. Kunci pemulihan di dalam kehidupan kita. Kunci supaya Yakub bisa disingkirkan dari kehidupan kita untuk bisa berhadapan dengan Esau dalam hidup kita. Dan Esau bukan lagi menjadi masalah, tetapi justru Esau menjadi batu loncatan di dalam kehidupan kita. Ayat 27 Kejadian 32, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Kenapa ayat ini penting? Ini menjadi kunci pemulihan di dalam kehidupan kita. Kunci Tuhan mempromosi hidup kita. Kunci kita mengalami kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Ini penting karena kalau Anda membaca di dalam Kejadian 27 ayat 18 dan 19, itulah terakhir kalinya sebelum pertanyaan ini ketika Yakub ditanya oleh Ishak. Ishak tanya sama Yakub, siapakah engkau? Yakub ngomong apa? Aku Esau. Dia bohong. Dia bohong, saudara. Dia tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia tidak mau bertanggung jawab atas masa lalunya. Dia tidak mau bertanggung jawab atas perilaku buruknya. Dia bilang terakhir kalinya ketika ditanya siapa namamu, dia bilang aku Esau. Karena itu sangat penting di ayat 27 Kejadian 32. Malaikat itu bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Artinya begini, apakah engkau siap untuk diubahkan atau engkau masih punya karaktermu yang lama? Apakah engkau masih mau memelihara manusia lamamu, karakter lamamu, karakter burukmu, perilaku burukmu yang tidak bertanggung jawab, yang penuh dengan kecurangan dan kelicikan? Engkau suka mencuri kemuliaan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itulah pertanyaan malaikat itu kepada Yakub, siapakah namamu? Dan rupanya Yakub sudah siap untuk bertanggung jawab atas jati dirinya sendiri.
Karena itu dia katakan, aku Yakub. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita tidak akan pernah bisa berubah sebelum we own our mistakes. Kita bertanggung jawab atas memang ini kesalahanku. Memang aku yang gak benar. Memang aku yang sombong. Memang aku masih perlu dikikis keegoisanku. Memang aku yang pelit. Memang aku yang benci. Memang aku yang menyimpan kepahitan. Itu perlu kita akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab di ayat yang ke-28 karena Tuhan melihat kesiapan hati daripada Yakub untuk berubah. Jawaban Tuhan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sampai kita menyadari bahwa seringkali diri kita sendirilah masalahnya. Sulit bagi kita untuk melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Saya kemarin malam diingatkan untuk lihat satu buku yang pernah saya baca, ditulis oleh John Maxwell. Di situ ada satu chapter tentang bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ada satu prinsip yang dikenal dengan prinsip Bob. Prinsip Bob ini mengatakan demikian. Kalau Bob punya masalah dengan semua orang, biasanya Boblah masalahnya. Kalau Anda punya masalah dengan semua orang, ya, Bob ketemu dengan Billy bermasalah, Bob ketemu dengan Fred bermasalah, Bob ketemu dengan Jane bermasalah, Bob ketemu dengan Friska bermasalah, ya, Bob ketemu dengan siapa lagi, Sally bermasalah juga. Kemungkinan besar masalahnya bukan di Billy, bukan di Fred, bukan di Jane, masalahnya di Bob. Karena Bob gak cocok sama semua orang. Setiap kali Bob dekat sama seseorang, selalu masalah muncul. Dan Bob, kalau Bob mau berubah, dia harus berani mengakui seperti Yakub. Siapa namamu? Namaku Bob. Memang aku ini troublemaker. Aku ini pencari masalah, bukan penyelesai masalah. Semua masalah dalam hidup orang lain itu karena aku suka gosip, karena aku suka bongkar rahasia orang, karena aku kepo, karena mulutku ember bocor. Ya, Bob harus menyadari. Pertanyaan saya, apakah Anda seorang Bob? Mungkin nama Anda bukan Bob, tetapi Anda seorang Bob yang punya masalah dengan semua orang. Sebelum Tuhan bisa merubah Anda harus terbuka di hadapan Tuhan. Memang aku masalahnya. Aku mau jujur di hadapanmu Tuhan. Aku membuka hati di hadapanmu. Memang aku yang masalah. Bukan orang lain yang masalah. Bukan pandemi masalahnya. Bukan krisis masalahnya. Bukan bosku yang bermasalah. Aku yang bermasalah. Oh, bayangkan kalau semua orang punya sikap seperti itu. Pasti dunia kita adalah dunia yang jauh lebih baik dari hari ini. Saya pernah jujur sebagai manusia, saya pernah sakit hati sama atasan saya. Oh, saya sakit hati banget. Kenapa saya sakit hati? Atasan saya pernah panggil saya 4 mata. Dia ngomong begini, Ben, ini saya baru diangkat, saudara. Baru dapat jabatan di kantor, di promosi. Bos saya bilang begini, kamu itu ya, satu-satunya alasan kenapa kamu diangkat itu karena kamu itu punya koneksi. Jadi seolah-olah bukan karena memang saya layak untuk mendapatkan posisi itu. Oh, itu saya sakit hati banget, saudara. Sakit hati banget. Itu penghinaan besar buat saya. Saya dipromosi karena koneksi. Oh, itu benar-benar hurt my pride. Itu menyakiti kesombongan saya. Tetapi kemudian saya sadar, memang tidak saat itu juga, perlu waktu. Perlu waktu untuk Yakub menyadari bahwa dia Yakub. perlu waktu untuk Bob menyadari bahwa dia itu Bob. Dan saya mulai menyadari, kenapa ya? Kenapa Tuhan itu mengizinkan orang ngomong hal yang menyakiti seperti itu? Terlepas itu benar atau salah, itu menyakiti saya. Kenapa ya? Dan butuh waktu, saudara, bukan 1-2 hari, berbulan-bulan saya renungkan omongan itu.
Dan saya mendapatkan jawabannya. Di dalam diri saya masih ada kepengen rasanya saya dihormati. Rasa bangga, wah sekarang aku ditunjuk, aku jadi orang penting di perusahaan ini. Masih ada rasa seperti itu, saudara. Lalu perkataan ini muncul dan saya pikir, puji Tuhan. Lama-kelamaan makin mudah untuk mencerna perkataan itu. Dan makin lama setelah saya mudah untuk mencerna, masih ada keegoisan dalam diriku, masih ada kesombongan yang harus dikikis dalam hidupku. Ya sudahlah, gak apa-apalah, sudah layak dan sepantasnya dia ngomong seperti itu. Itu untuk kebaikanku, itu untuk keuntunganku, supaya aku tidak menjadi sombong, tidak besar kepala, tidak lupa diri, dan tetap belajar untuk rendah hati. Dan ketika saya sudah mulai menyadari hal itu, pandangan saya kepada bos saya sudah mulai berubah. Ini orang kasihan ya. Ini orang perlu didoakan. Ini orang perlu belas kasihan Tuhan. Ya, saya jadi bisa mendoakan dia. Saya bisa mengampuni dia. Dan saya bisa menerima dia. Kenapa? Karena Yakub sudah disingkirkan, sudah dihapuskan dari kehidupan saya. Yakub dalam hal kesombongan, kebanggaan, dalam hal kepengen dihormati dan merasa orang penting di perusahaan. Karena itu sudah terkikis. Bagi saya sekarang gak masalah, Anda mau kasih jabatan saya apapun terserah. Kalau saya sih yang penting gajinya. Terserah mau jabatannya apa, saudara. Kalau bisa tanggung jawab sekecil-kecilnya, gaji sebesar-besarnya kalau bisa. Itu bagi saya. Jadi bagi saya sekarang jabatan gak penting. Orang mau menghargai saya, orang menghormati saya. Puji Tuhan, orang gak menghormati saya, bodoh amat. Karena apa? Dalam hal itu, keegoisan saya, keinginan saya untuk dihormati sudah terkikis. Yakub sudah mati dalam kehidupan saya. Dan saya bisa berhadapan dengan Esau dengan hati yang tenang. Bahkan saya bisa mendoakan Esau. Yakub pada akhirnya dia bisa sujud 7 kali. Kalau Anda baca di pasal selanjutnya, ketika bertemu dengan Esau, dia sembah sujud di hadapan Esau. Kalau Yakub masih Yakub, dia tidak akan bisa merendahkan dirinya di hadapan Esau. Kalau perlu dia siapkan argumen. Kadang-kadang orang yang salah itu kan lebih galak daripada orang yang benar. Yakub kan salah. Yakub yang nyolong kok hak kesulungannya Esau. Yakub yang salah. Tapi kalau Yakub tetap Yakub, saya percaya dia akan lebih galak daripada Esau. Ya, itu tipikal orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya, yang salah lebih seolah-olah lebih benar daripada yang benar. Tetapi karena Yakub bukan lagi Yakub tetapi Israel, ketika bertemu dengan Esau, dia sujud menyembah. Dia berlutut di hadapan Esau. Dia bisa merendahkan diri sedemikian rupa. Karena Yakub bukan lagi Yakub, tetapi dia sekarang Israel. Dia punya nama baru, dia punya sifat baru, dia punya masa depan yang baru. Sekarang dia berjalan bersama dengan anak domba Allah. Dia adalah pribadi yang berbeda, begitu berbedanya. Sampai-sampai hari ini kita masih membahas perubahan hidup Yakub. Itulah dampaknya. Dia berubah dari taker menjadi giver. Dia tidak lagi hanya mengambil, tapi dia memberi lebih banyak. Dia tidak lagi egois, tetapi dia menjadi seorang altruis. Tadi pagi saya cari apa sih lawan kata egois gitu kan, supaya sedikit puitis khotbahnya, ya kan? Tidak lagi egois, tetapi altruis. Altruis adalah orang yang peduli, orang yang selalu melihat keluar, orang yang selalu mau menjadi berkat bagi orang lain. Itulah perubahan yang dihadapi, yang dialami oleh Yakub. Karena itu, janganlah berpikir bahwa Esau masalah di dalam kehidupan kita. Lain kali kena masalah, jangan buru-buru berpikir orang lain yang salah, keadaan yang salah. Barangkali Tuhan mau menyingkirkan Yakub di dalam diri kita, supaya kita punya kuasa bersama dengan Tuhan dan mendapat perkenanan dari manusia.